Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim semuanya, pernahkah kita merenung? Apakah doa yang kita panjatkan bisa benar-benar mengubah takdir? Ataukah doa hanyalah bentuk ibadah yang sudah ditentukan hasilnya sejak awal? Pertanyaan ini sering muncul, terutama ketika kita berhadapan dengan masalah hidup, ujian, dan harapan yang kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, kita akan membahas satu topik besar yang sangat menarik dan penting, yaitu doa yang bisa mengubah takdir. Apakah itu mitos atau fakta? Kita akan menelusuri penjelasan Al-Quran, hadis Nabi, pandangan para ulama, hingga makna doa dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, pembahasan ini akan membuka wawasan kita bahwa doa bukan sekadar kata-kata, melainkan energi spiritual yang bisa mengubah perjalanan hidup seseorang dengan izin Allah. Apa itu takdir? Sebelum membahas apakah doa bisa mengubah takdir, kita perlu memahami dulu apa itu takdir. Dalam Islam, takdir disebut juga dengan kadar keyakinan terhadap takdir, termasuk salah satu dari 6 rukun iman. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Jibril yang sangat masyhur, bahwa iman adalah percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta takdir yang baik maupun yang buruk. Namun, tahukah sahabat sekalian, bahwa para ulama membagi takdir menjadi 2 bentuk? Pertama adalah takdir mubram, yaitu takdir yang sudah pasti, tidak bisa diganggu-gugat, dan menjadi ketentuan Allah yang mutlak. Misalnya, kapan hari kiamat terjadi, siapa yang menjadi nabi dan rasul, dan berbagai ketetapan besar lainnya. Yang kedua adalah takdir mualak, yaitu takdir yang masih bergantung pada sebab-sebab tertentu. Takdir inilah yang bisa berubah dengan doa, ikhtiar, amal saleh, dan ridha Allah. Contohnya, seseorang ditakdirkan bisa panjang umur jika ia rajin bersilaturahmi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. HR, Bukhari Muslim. Hadis tentang doa dan takdir. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali berbuat baik. Hadis ini sangat jelas. Ia menjelaskan bahwa doa adalah senjata seorang muslim. Bahkan, doa bisa menjadi sebab perubahan pada takdir yang belum diputuskan secara mutlak. Contoh sederhana, mungkin ada seseorang yang sudah ditakdirkan akan terkena musibah, tapi dengan doa yang tulus, Allah bisa melindunginya sehingga musibah itu tidak terjadi. Maka, doa bukan hanya sekadar permintaan, tapi ia menjadi bagian dari takdir itu sendiri. Penjelasan ulama tentang takdir dan doa. Para ulama besar telah menjelaskan masalah ini dengan rinci. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, doa termasuk bagian dari takdir. Takdir turun dengan sebab, dan doa adalah salah satu sebabnya. Maka doa bisa menolak bala yang sudah ditentukan, sebagaimana obat bisa menyembuhkan penyakit. Ini artinya, ketika kita berdoa, kita sedang menempuh salah satu jalan takdir yang Allah sudah siapkan. Sama seperti kita makan ketika lapar, minum ketika haus, atau berobat ketika sakit. Semua itu adalah sebab. Dan doa juga merupakan sebab. Allah bisa mengubah kondisi kita melalui doa yang ikhlas. Hubungan doa dan ikhtiar doa tidak bisa dipisahkan dari ikhtiar. Banyak orang salah paham, mengira doa saja cukup tanpa usaha. Padahal, Rasulullah SAW mengajarkan keseimbangan antara doa dan usaha nyata. Contoh, ketika ada sahabat yang meninggalkan untanya tanpa diikat, lalu berkata, "Aku tawakal kepada Allah." Rasulullah menjawab, "Ikatlah terlebih dahulu untamu, kemudian bertawakallah kepada Allah." HR Tirmidzi. Maksudnya jelas, doa bukan pengganti ikhtiar, melainkan pendamping. Kita berdoa, lalu kita berusaha. Setelah itu, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Inilah yang disebut tawakal. Kisah nyata dalam sejarah.
Mari kita lihat contoh dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau berada di dalam perut ikan besar, tak ada jalan keluar secara logika. Namun, doa beliau yang masyhur, La ilaha illa anta, subhanaka ini kuntu minas jalimin, menjadi penyebab Allah menyelamatkannya. Inilah bukti nyata, bagaimana doa bisa mengubah keadaan yang secara manusiawi mustahil. Kisah lain datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sering berdoa dengan penuh keyakinan. Bahkan dalam peperangan sekalipun, Umar berkata, "Aku tidak khawatir jika doaku dikabulkan atau tidak. Aku hanya khawatir jika aku tidak berdoa. Sebab, jika aku berdoa, maka Allah pasti akan memilihkan yang terbaik." Doa sebagai bentuk ibadah, selain membicarakan soal takdir, doa pada hakikatnya adalah ibadah itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, doa adalah inti ibadah. H.R. Tirmizi. Jadi, meskipun doa tidak langsung mengubah keadaan, doa tetap bernilai pahala. Bahkan, ada 3 bentuk jawaban doa. Menurut hadis riwayat Ahmad, doa dikabulkan langsung oleh Allah. Doa disimpan sebagai pahala di akhirat. Doa menjadi penghalang dari keburukan yang semestinya menimpa kita. Jadi, setiap doa selalu bermanfaat. Tidak ada doa yang sia-sia. Doa yang paling mustajab agar doa lebih efektif, Rasulullah SAW memberi kita banyak tips. Doa di sepertiga malam terakhir. Doa setelah sholat fardu. Doa ketika berpuasa dan berbuka. Doa orang yang teraniaya. Doa anak saleh untuk orang tuanya. Di momen-momen ini, doa seorang muslim memiliki kekuatan besar untuk mengubah keadaan hidupnya, tentu dengan izin Allah. Hubungan doa dengan qada dan qadar. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu apakah doa berarti melawan takdir? Jawabannya tidak. Justru doa adalah bagian dari takdir itu sendiri. Bayangkan, sebuah skenario. Allah sudah menakdirkan seseorang akan selamat dari penyakit, karena ia rajin berdoa. Kalau ia tidak berdoa, mungkin penyakit itu menimpa dirinya. Jadi, doa bukan menolak takdir, tapi ia adalah jalan takdir yang Allah sudah tentukan. Ulama menjelaskan, takdir itu ada yang tertulis di Lauh Mahfuzah, yang tidak bisa berubah sama sekali. Namun ada juga catatan takdir di catatan malaikat, yang bisa berubah sesuai dengan doa, amal, dan kehendak Allah. Refleksi kehidupan kalau kita renungkan, doa adalah bentuk komunikasi langsung antara hamba dengan Allah. Ketika kita berdoa, kita sebenarnya sedang melibatkan Allah dalam setiap masalah hidup kita. Bukankah ini anugerah yang luar biasa? Berapa banyak orang yang hidupnya berubah hanya karena doa? Orang sakit sembuh, yang miskin jadi berkecukupan, yang lemah menjadi kuat, bahkan yang putus asa menemukan harapan baru. Semua ini terjadi karena doa membuka jalan pertolongan Allah. Penutup sahabat muslim yang dirahmati Allah, mari kita simpulkan, doa bisa mengubah takdir. Tapi bukan semua takdir. Doa bekerja pada takdir mu'alaq, takdir yang masih bergantung pada sebab-sebab tertentu. Adapun takdir mubram, yang sudah pasti, tidak bisa diganggu-gugat. Yang paling penting adalah, doa adalah perintah Allah. Doa adalah senjata seorang muslim, dan doa adalah ibadah yang membuat kita semakin dekat dengan Sang Pencipta. Karena itu, jangan pernah lelah berdoa, jangan pernah meremehkan doa, dan jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Allahumma inni as'aluka rida'aka wal jannah, wa a'udzu bika min sahatika wan nar. Ya Allah, aku memohon ridamu dan surgamu, dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan siksa neraka. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita, melindungi kita dari takdir buruk, dan menggantinya dengan takdir yang penuh kebaikan. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.